Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi hari ini? Alhamdulillah. Sanusi bagaimana hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita puasa yang Ke 14. 14 atau 13? Oh 13 ya, ternyata satu hari lebih cepat hari ini. Alhamdulillah. Mungkin udah pengen rindu lebaran, tapi masih jauh ternyata ya. Masih jauh. Alhamdulillah. Baru 13 hari kita puasanya di hari ini. Iya, alhamdulillah. Insya Allah perjalanan, insya Allah umroh. Situ kampus sebelah. Mana sih? Tunggu dulu. Itu cara masuk. Udah. Sudah ya. Sudah ada yang nonton belum ya? Apa kabar teman-teman semua? Assalamualaikum. Halo, ini kita mau testing dahulu ya. Kita mau cek tidak dahulu. Ini kok nggak ada notifikasi ya? Ini ya. Buka di apa ya? Ini. Buka dari Canvas-nya. Oke. Ya. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita mau bincang-bincang seru nih ya. Iya, Bincang-bincang rindu sebenarnya ya. karena sudah sejak tanggal 28 Februari. Iya. Haramain sudah di prosesnya. Berarti udah 2 bulan. Udah lebih dari 2 bulan. Udah 2 bulan lebih betul. Berarti hari ini rasanya curhat rindu ini ya. Iya. Curhat rindu kita insya Allah ya. Bagi siapa saja yang hari ini melihat mungkin juga bisa curhat rindu. Rindu itu apa sih sebenarnya ya? Bagi ini apa sih rindu? Apa ya? Apalagi baru pulang naik kampung. Rindu itu sesuatu yang tidak dirasakan tetapi tidak bisa diungkapkan ya. Mungkin seperti itu kan. Jadi Ya? memang kalau rindu itu tak, istilahnya kata orang kalau rindu tak ada obatnya selain bertemu. Iya benar, insya Allah. Baik, kita masih tes ini. Siapa lagi ya yang sudah ada di sini? Alhamdulillah. Oh, suaranya kecil ya. Jelas kan suaranya? Bagaimana suaranya, jelas nggak ya? Oh, mungkin kita mau pakai ini. Ya, ada ini ya. Bisa persen. Bisa ya? Ini sudah. Berarti kita dari Maaf ya lagi testing. bentar ya, kita testing dulu. Mulai. Oke. Berarti suaranya kecil ya. Baik. Ini sudah berapa ya? Sudah jam 10 lewat 6. Insyaallah sebentar lagi kita mulai curhat rindu kita. Sebenarnya rindu ini apa sih? Rindu ya. Sebelum kita masuk tema rindu lah dulu. Mungkin kita mau kasih tahu dulu sama teman-teman. Mungkin kaget juga. Mungkin udah rindu juga sama kita nih yang Udah lama nggak udah bersuara. lama ya. Karena kondisinya kita PSBB semuanya. Oke, Ini seperti kita ini lebih kita dekat. nggak jarak di 1 meter. Karena jauh jadi namanya kelihatan dekat ya. Jadi kita tetap jaga jarak sesuai aturan pemerintah. PSBB kita tetap kita lakukan. Nah, jadi hari ini ingin menumpahkan rindu nih kepada teman-teman semuanya yang insya Allah hari ini kita mau berbagi bagaimana curhat rindu kita. Curhat rindu kita yang selama ini kita sebagai manusia itu gitu ya, yang biasanya bersiar ke sana kemari bahkan sampai ke pelosok kali ya, sampai ke pelosok. Tapi hari ini kita tetap stay di rumah untuk apa? Untuk tadi bagaimana rindu kita tadi bisa kita salurkan kembali insya Allah. Insya Allah nanti setelah COVID ini selesai, kita berharap tabungan kita bertambah. Amin. Insya Allah. Jadi nanti setelah semuanya kembali dibuka, akses umroh ataupun haji kembali dibuka, kita lah menjadi tamu Allah yang pertama sampai di sana. Amin, insya Allah. Berarti kita di garda depan. Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi bukan hanya para dokter aja nanti di garda terdepan, kita juga ada pada saat barisan. Bilangnya sudah dibuka ya. Jadi garda terdepan calon tamu Calon yang akan tamu.
yang akan pertama kali sujud di hadapan Baitullah ketika Baitullah sudah dibuka. Iya betul, alhamdulillah. Baik, di sini sudah ada Ibu Hemi. Apa kabar Ibu Hemi? Alhamdulillah, insya Allah semuanya Allah lindungi, beri kesehatan dan kita selalu terjaga dari virus yang ada sekarang ini. Baik, sudah banyak ini. Ini teman-teman. Boleh disapa. Ada Ibu Nur Azizah, Bapak Sesnita, ada Pak Mengatur Sinaga, Pak Suharyanta, ini Paman Kukil nih dari rumah ini teman kerja lama ya. Ada Bu Neneng, alhamdulillah. Apa kabar Bu Neneng? Insya Allah kemarin kita sudah umroh bareng ya di Desember tahun lalu ya. Oh iya, ada Bapak Ayu Lasmi di Jakarta, alhamdulillah. Apa kabar jauh ya yang menonton? Iya jauh sekali yang menonton ternyata ya. Salam rindu dari Kakak, dari keluarga di Pekanbaru. Boleh kita mulai Umi? Baik, alhamdulillah sudah jam 10 lebih. Ya. Sesuai janji kami, kita memulai acara kita. Baiklah. Jadi hari ini kita ngobrolnya cuma santai, jadi curahkan rasa rindu kita, curhat rindu kita. Jadi curhat rindu ini pakai tema curhat rindu, Harmain I Miss You. Ada yang rindu juga Harmain? Duh, dari judulnya aja ya sudah bergetar rasanya ya. Curhat rindu, Haramain, I miss you too. Subhanallah. Benar ya, hari ini setelah 2 bulan lebih Haramain itu ditutup, kita melihat perkembangan di televisi, kita melihat perkembangan di media-media ini ya elektronik, begitu mencekam rasa hati kita, begitu sedihnya hati kita pada saat tanah Baitullah, Haramain itu, 2 Haramain kita ini tidak bisa lagi dimasukin oleh pengunjung, begitu ya, kecuali yang berada di sana dan dengan syarat protokol kesehatan. Iya, dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ya. Mungkin sebelum ini kita mulai, kita mau kasih tahu nih sebenarnya rindu seperti apa sih yang mau kita sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah ya, Ustaz Lufi. Jadi sebenarnya latar belakang kenapa kami mengadakan acara ini pertama adalah karena memang sejak tanggal 28 Februari 2020 yang lalu, sejak pemerintah Arab Saudi, kerajaan Saudi Arabia memutuskan untuk mengclose atau menutup akses untuk kita menjadi tamu Allah untuk hadir ke sana, pastinya setiap yang pernah sampai ke sana atau yang belum pernah sampai ke Baitullah pasti punya rasa rindu yang berbeda. Bagaimana dengan Umi yang baru akhir tahun kemarin, pasti punya rindu yang sangat luar biasa juga. Subhanallah, rindunya itu sudah menggebu sekali. Pada saat Haramain ditutup semalam itu ya, kita langsung benar-benar bergetar. Di satu sisi kita bersyukurnya apa? Pada saat pandemik ini datang, kita sudah pulang dari Baitullah. Sudah selesai. Sudah selesai. Tapi kita terbayang sama keluarga kita yang menanti puluhan tahun bisa sampai ke Baitullah, ternyata ditutup. Bahkan pada saat mereka sudah lunas, mereka sudah selesai, tinggal menunggu tanggal berangkat, tapi masih belum bisa berangkat. Kalau ini adalah hikmah yang terbaik yang di belakang. Allah punya cerita tersendiri, punya hikmah yang terbaik bahwa ini adalah jalan yang Allah siapkan untuk kita, agar kita belajar bahwa ternyata ada saatnya. Ternyata kita tidak akan pernah tahu bahwa mungkin ada waktunya, saatnya seperti ini hingga akhirnya Baitullah itu ditutup untuk sementara waktu sampai waktu yang belum kita tentukan. Iya betul. Ini namanya kadarullah yang harus kita terima, apapun bentuknya, pahit manisnya itu kita harus terima. Nah pada saat kita sudah ikhlas seperti ini, insya Allah mudahkan semua jalannya. Nah jamaah-jamaah kita yang insya Allah kemarin sudah seharusnya juga akan berangkat ya tanggal 5 Maret, tanggal 19 Maret. Semuanya pada mengeluh, mereka sudah sudah siap semuanya, mereka sudah berdoa katanya, iya ini semuanya kadarullah. Bukan hanya kita, tetapi seluruh dunia merasakan ya, seluruh dunia ya Ustaz ya. Yang paling penting ada kita selalu berprasangka positif sama Allah. Iya, tetap harus berprasangka positif kepada Allah. Yang punya cerita rindu juga tentang Baitullah, tentang rindunya tentang Madinah, rindunya tentang Mekah, silakan boleh langsung komen saja. Komen di sini. Iya. Ya. Nah, baik teman-teman semua, sahabat Filah. Jadi
tidak ingin pendam sendiri rindu ini, tapi kami pengen juga semua teman-teman sini juga merasakan bagaimana sih rindu itu. Nah, rindu itu apa, gitu kan? Rindu itu apa pada saat kita hadir di sini, gitu ya? Jadi kalau kita kita boleh kita definisikan rindu berdasarkan kita. Berdasarkan kita nih ya. Oke. Apa dulu Umi? Yang pertama R. Oh, dari hurufnya aja berarti ada 5 huruf itu kan, ada R, ada I, ada N, ada D, sama ada U. Oh gitu. Jadi apa kepanjangannya Umi? Bagi Umi sih mungkin rindu. R yang pertama apa? Pertama itu R-nya itu rindu rumah. Oke. Rindu sebuah rumah gitu ya. I-nya apa? Rindu sebuah rumah yang begitu indah yang selama ini kita bayangkan. N-nya mungkin bisa nyaman ya. Jadi rumah yang indah, nyaman. Iya, rumah yang indah, nyaman. D-nya? Lalu ada penuh kedamaian ya. Iya betul, indah dan damai ya Kak ya. Pada saat sudah nyaman ya, tentu kita harus ada merasakan ke dalam hati kita tadi gitu. Berarti pada saat kita sudah merindukan suatu rumah yang indah, rumah yang nyaman, rumah yang damai, untuk siapa sih sebenarnya ini semua? Untuk kita semua yang kita merindukan. semua, benar insya Allah. Berarti definisi rindu bagi kita nih yang saat ini hadir di rindu itu bagi kami yaitu rumah indah, nyaman, damai untuk semua. Di mana itu Ustaz? Bukan lagi kalau bukan di Haramain. Kalau bukan di Haramain, benar ya Ustaz ya. Jadi benar alhamdulillah. Nah, sesuai apa namanya ini Ustaz yang selalu kita dengarkan. Mungkin boleh kita refresh lagi, kita bertalbiyah. Oh, boleh Ustaz. Boleh silakan dipimpin Ustaz untuk talbiyahnya bersama-sama agar membangun rasa rindu bersama-sama. Iya, sama-sama kita membangun rasa rindu kita. Jadi saya bertalbiyah, kami di sini bertalbiyah. Mungkin yang menonton bersama-sama kita bertalbiyah juga di dalam hati atau secara lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Insyaallah gemar talbiyah ini akan terus mengisi ruang hati kita, Amin. wujud rindu kita pada haram ini. Amin. Oke, ini makanya tuh Insya Allah hatinya masih bergetar begitu rindu untuk ke Haramain kembali ya. Umi, jadi Umi kan sudah berapa kali menjadi tamunya Allah? Alhamdulillah untuk umroh sudah 4 kali. Sebenarnya apa sih alasan kenapa Umi ingin kembali lagi selain alasan rindu kita terhadap Baitullah? Iya. Jadi yang pertama itu mungkin untuk hadir ke sana itu memang butuh suatu keberanian, butuh suatu niat yang kuat, ya, butuh suatu perjuangan. Kita tahu hidup itu adalah perjuangan memang ya. Tetapi pada saat kita mempunyai satu tujuannya untuk kebaikan umat, maka perjuangan yang kita lakukan ini sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya di kita, bahkan di keluarga kita juga Allah kasih ujian. Mungkin sebenarnya bukan ujian ya, tetapi bagaimana syaitan itu menggoda kita agar kita tidak mendekat kepada Allah. Kita harus membutuhkan kesungguhan. Kesungguh hati yang kuat, Dibuktikan dengan ikhtiar juga. dibuktikan dengan ikhtiar yang luar biasa. Nah, jadi bukan hanya sampai rindunya kita itu hanya di doa saja, ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya sampai di doa
doanya saja, tetapi ikhtiarkan, Harus ada jihadkan. ikhtiar, harus ada bukti jihad, kesungguhannya Iya. kita. Jadi kalau seandainya kita nih punya rasa rindu, punya rasa kesungguhannya kita, oh saya rindu ingin sampai bersujud di hadapan Baitullah, cuma wujud nyata bahwa kita ada sungguh-sungguh merindu tentang haraman itu adalah kita berani berikhtiar. Berikhtiar, betul. Berani berikhtiar. Berapa mungkin kita bisa sisihkan uang kita, berapapun jumlahnya, tapi itulah bukti bahwa kita sungguh-sungguh berniat untuk menghapuskan kerinduan kita bersujud di hadapannya. Oke, alasan berikutnya apa, Umi? Alasan yang kedua yaitu mungkin tadinya pada saat dahulu kan saya bekerja, suami bekerja, belasan tahun kita bekerja, alhamdulillah dengan posisi yang lumayan. Tapi satu hal, pada saat kita tidak jihadkan tadi, jihadkan waktu kita, jihadkan uang kita, ternyata Baitullah itu menjadi mimpi saja. Hanya mimpi. Hanya mimpi ya. Jadi rindu pada saat tidak dijihadkan tadi, memang betul hanya jadi mimpi saja. Nah, kenapa saya ingin lagi ke Baitullah? Yang pertama pada saat orang tua saya sudah pulang dari Baitullah, tetangga saya sudah pulang dari Baitullah. Mereka menceritakan bagaimana nikmatnya di Baitullah, bagaimana nyamannya hati mereka di Baitullah, dan bagaimana doa-doa mereka tadi. Nah, tentu kita juga sebagai manusia juga berdoa dong, banyak permintaan Pastinya. gitu ya kan. Terus yang pentingnya apa? Juga banyak dosa, benar nggak? Ya. Jadi kalau dulu nih banyak yang berpikir seperti ini. Aduh Pak, saya takut ke Baitullah, saya takut umrah, saya takut haji, kan dosa saya masih banyak, saya sholat saya masih bolong-bolong, saya pernah ini, pernah itu, segala macam bentuk dosa. Itu saya dulu juga. Udah kita lakuin rasanya gitu. Merasa Itu juga malu untuk bisa sampai ke sana dan merasa Iya. takut. Iya. Tapi ternyata itu adalah pikiran-pikiran kita yang salah. Iya. Jadi kita harus memperbaiki bahwa justru karena ada kita yang banyak dosa, karena kita banyak banget dosa ini, maka kita harus bersujud di hadapan Allah itu karena apa? Mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kan? Iya betul. Jadi pada saat saya mengikuti seminar dulu teman saya undang, saya mengikuti seminar Baitullah ini, disitulah benar-benar Allah cambuk rasanya saya. Jadi kenapa seolah dicambuk? Karena gini, dahulu rezeki ada, ya. Waktu di mana? Waktu tidak ada. Tidak. Iya, mungkin bukan tidak ada, Tidak tapi mau. tidak disempatkan ya kan? Tidak, bukan tidak mau juga, tidak disempatkan Oh. karena masih berpikir untuk dunianya saja. Ya kan? Jadi pada saat saya hadir di seminar Baitullah dahulu yang disediakan itu, subhanallah saya melihat ada fadilah. Dan fadilah inilah yang memang menggetarkan hati saya. Dan fadilah inilah yang membuat saya benar-benar ingin mengejar Baitullah itu. Walaupun dengan kondisi pada saat itu saya sudah tidak bekerja lagi. Nah dulu saya kan bekerjanya di Dumai ya. Saat itu saya sudah pindah Pekanbaru, sudah hampir 1 tahun di Pekanbaru. Nah, Jadi kita hanya memulai sebagai hidup baru rumah nih. tangga biasa. Iya betul, kita memulai hidup baru sebagai rumah tangga. Bahkan saya dulunya pedagang kue loh ibu-ibu. Iya. Ini di depan saya, di samping saya ini ada ibu rumah tangga yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini sudah menjihadkan waktunya, menjihadkan tenaganya. Akhirnya apa? Yang tadinya merasa Baitullah itu hanya mimpi, sekarang sudah menjadi nyata. Alhamdulillah sudah 4 kali kita menunaikan ibadah. Alhamdulillah. Kalau juga hajinya nanti. Amin ya insya Allah. Mohon doanya semoga Allah kabulkan. Kita minta pengennya sih cepet ya haji plus ya. Mudah-mudahan kita bisa nanti di tahun 2022. Mudah-mudahan ini Allah kabul di Ramadan yang mulia ini. Sama-sama kita berdoa. Teman-teman juga yang menyaksikan ini juga bisa berangkat haji. Jadi tadi fadilah umrah haji. Kita tahu tadi pertama ada kita mengharapkan ampunan dari Allah. Iya, Di sana betul. mungkin doa kita semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi pada saat saya mendengar fadilah itu dari yang menyampaikan di depan, hati saya itu betul bergetar. Allah bilang apa? Di dalam fadilah itu Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Nah, dosa-dosa kita ini bukannya sedikit. Mulai dari kita akhir balik aja kita hitung ya, bukan dari kecil lah ya. Mungkin dari kecil pun udah berdosa juga. Melawan orang tua, kadang nyuri juga uang Kita orang manusia tua biasa ya. Ya, kita manusia ya kan. Belum lagi syaitannya banyak juga yang godain gitu. Nah, kita coba hitung dari mulai dari kita akhir balik gitu ya sampai kita umur saat ini subhanallah begitu banyak dosa yang kita buat gitu. Nah, di mana kita bisa meminta pengampunan dosa kalau tidak di Baitullah ya, di tempat yang mustajab gitu. Itu pertama. Pada saat mereka menyampaikan fadilah yang kedua itu yaitu Allah akan mengabulkan seluruh doa. Nah, saya bilang subhanallah, doa-doa saya masih banyak
sudah dosa sudah dihapus, dosa dihapuskan, dinolkan kembali, ya. doa lagi Doa kalau kita dikabulkan. Saya pikir-pikir ulang, subhanallah, saya banyak nih doanya, permintaannya, ya kan, saya banyak ibarat kata kita mau ngajukan proposalnya sama Allah, gitu ya kan. Tapi sampai sekarang kenapa yang tidak dikabulkan? Ternyata itu tadi mungkin tidak di tempat yang mustajabah, juga tidak di tempat waktu yang mustajabah. Nah, saya pikir-pikir ulang kan, oh ternyata benar di sana udah tempat yang mustajabah, juga waktunya juga mustajabah. Oke, ya. Oke, Jadi dua kan. luar biasa ya kalau kita udah sampai di Haramain Iya. karena begini, ketika kita sudah sampai di Haramain akan ada dua dimensi yang bertemu. Pertama apa? Dimensi waktu. Yang kedua adalah dimensi tempat. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita di tanah air di Indonesia ataupun daerah tempat lain, itu ada waktu-waktu yang mustajabah kita berdoa. Iya. Di waktu sahur, di waktu berbuka, atau misalnya di hari Jumat di antara dua khatib Jumat, atau di waktu hujan, atau di waktu tahajud. Itu adalah waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Insya Allah doanya dikabulkan. Nah, yang luar biasanya ketika kita sampai di tanah suci, di Haramain atau di Madinah atau di Mekah, kita punya dua dimensi yang tepat. Jadi pertama apa? Dimensi waktunya dan tempatnya. Misalnya nih, kita sampai di Raudah ada tempat yang paling mustajab untuk kita berdoa. Kita masuk ke Raudah itu di waktu tahajud. Jadi kita salah apa? Doa kita itu melangit sampai ke arasnya Allah. Karena apa? Berjumpa dua dimensi waktu dan dimensi tempat. Jadi sangat luar biasa. Ya. Jadi dalam fadilah tadi kita sambung fadilahnya ya. Ada satu fadilah ini saya kira ya mungkin Allah sudah berikan rezeki dahulunya kepada kita, tapi kita masih tunda-tunda nih. Oh, ntar dulu deh, aku masih muda. Ntar dulu deh, masih banyak kebutuhan ini segala macam khusus untuk dunia saja. Ya, tapi pada saat disampaikan di depan dahulu, mereka bilang begini dengan suara yang lantang dan berduka, Allah akan mengganti seluruh biaya umroh dan haji kita. Masya Allah, saya langsung bergetar. Saya bilang, selama ini saya tahan-tahan uang ya, saya bilang seperti itu ya. Ternyata Allah ganti. Saya pikir ulang pada saat kalau manusia mengganti, misalnya nih kita kasih pinjaman nih, saya kasih pinjaman nih sama ini ya, sama Ustaz Lutfi, saya kasih pinjaman 1 juta, baliknya berapa kira-kira? 1 juta ya, jarang-jarang ada lebih ya kan? Kadang kita diskon lagi untuk ini ya, pengurangannya ya. Udah ada boleh kan kita tapi pada sama Allah bilang akan ganti, ya kan? Gantinya bukan 1-2 kali lipat, Bapak Ibu, Masya Allah, dan itu yang kita rasakan. Nah, di dalam surat Al-Baqarah apa katanya? Allah menyebutkan apa? Allah akan menumbuhkan satu bulir di 7 tangkai akan menghasilkan 100, berarti 700 kali lipat yang akan kita terima pada saat Allah mengganti biaya sedekah umroh dan haji kita. Itu kalau kita kaji dalam bentuk uang, betul. Tapi kalau kita kaji dalam bentuk yang lain, misalnya masih apa? Kesehatan kita, anak-anak kita yang soleh dan soleha, kesempatan untuk terus bermanfaat dengan banyak orang. Semua itu tidak bisa kita nilai dengan uang berapa jumlah. Cuman yang jadi masalahnya, kenapa dulunya enggak? Kita harus tahu bahwa jarak ke Baitullah itu Bapak tidak akan pernah berubah selagi kita belum melangkah. Iya benar, dan itu yang saya rasakan. Dulu pada saat saya bekerja, saya selalu sampaikan sama teman-teman, cita-cita saya mau ke Baitullah, selalu pada saat ke tempat ini juga menyampaikan seperti itu. Cita-cita saya mau ke Baitullah, tapi saya nggak ada action sama sekali. Hanya cita-cita, jadi doanya saja, baru sampai di doanya. Tapi pada saat saya bertemu, pada saat saya mengikuti seminar hari itu ya, memang luar biasa. Saya langsung jihad karena kalau saya punya. Iya betul. Dan benar Allah ganti. Nggak sampai 4 bulan saya berangkat umroh, luar biasa nggak? Di dalam alhamdulillahnya lagi ya itu dia. Di dalam keadaan kondisi ekonomi kami ya mohon maaf karena saya sudah berhenti bekerja, kita pindah lagi, pindah kota ya dari kota Dumai ke kota Pekanbaru. Ya dibilang mungkin dengan kondisi ya kita harus menata hidup baru, dengan kondisi ya segala sesuatunya harus dicukupkan ya. Mungkin dulunya 2, ibarat kata kalau dulu 2 pundi ya, sekarang 1 pundi gitu ya kan. Tapi alhamdulillah ya pada saat memang kita sudah menjihadkan harta kita tadi berapapun itu bentuknya, ternyata Allah lipat gandakan seluruhnya. Nggak tahu dari mana saja gitu. Bahkan saya bisa berangkat bukan hanya 1 orang. Dan alhamdulillah saya bersama suami saya tercinta pada saat umroh saya pertama di 20 2019
bisa sampai ke Haramain dimulai ketika mau menyempatkan hadir ke seminar. Jadi kalau dari saya itu kenapa saya bisa sampai ke Haramain mungkin adalah karena salah satunya mungkin adalah karena berteman dengan orang-orang yang punya punya orientasi yang sama, yang punya rasa kerinduan yang sama terhadap itu. Itu yang saya rasakan. Berarti menjadi suatu motivasi ya? Iya, motivasi. Jadi ketika melihat teman, dia udah bisa, walaupun kita lihat mungkin dari segi pikiran kita sebagai manusia, dia itu masih ini, tapi bisa. Ya itu bisa. Jadi saya pada saya itu hanya sebagai mahasiswa, saya berani menekankan bahwa pada saat itu hanya sebagai mahasiswa yang rasanya sangat jauh untuk kita kaji dengan jumlahnya berapa uangnya. Yang luar biasanya lagi pada saat saya berangkat itu juga tidak memilih yang biasa-biasa dah. Jadi saya memilih VIP, ngambilnya pesawat Garuda lagi. Jujur nih ya, bener ya. Jadi dengan kondisi kita dahulu, saya belum pernah naik pesawat loh. Jadi luar biasa. Jadi pertama kali naik pesawat itu langsung sampai ke Haramain itu naik Garuda pertama. Masya Allah, luar biasa memang. Jadi memang berapa itu nih? Saya umur 3 itu 2016 36 berarti. 36 baru naik pesawat. Baru naik pesawatnya sedih banget ya kan itu dia. Tapi pada saat memang tadi kata Allah, pada saat kita sudah mau menjihad, sudah mau tadi berikhtiar dan bersungguh-sungguh dan niat tadi dengan kesungguhan hati kita tadi juga mau menjihadkan harta kita tadi, ikhtiar. Dengan ikhtiar kita bisa sampai ke baik. Oke, jadi yang paling penting, poin yang penting yang harus kita ambil bahwa ketika kita punya rindu yang besar terhadap Haramain, wujud nyata kesungguhan bahwa kita merindu untuk sampai ke Haramain itu adalah berani wujudkannya dengan apa? Mungkin langsung mendaftar. Iya. Bapak Ibu sesuaikan dengan budget yang Bapak Ibu. Atau boleh langsung menghubungi kita? Ya, boleh. Nanti nomornya ada di bawah ya. Nanti kita tulisin, kita siapin. Nomornya nanti ada di kolom komentar. Bapak dan Ibu, benar tadi pada saat kita juga benar tuh katanya Ustadz Lutfi tadi ya. Ternyata saya baru tahu nih Ustadz Lutfi ini berangkat umrohnya itu masih pada saat saya sebagai mahasiswa. Mahasiswa subhanallah, luar biasa ini. Bagi saya ini suatu bagaimana ya? Bagi kita mungkin penghargaan ya. Begitulah Allah mengangkat dari kita tadi gitu ya. Jadi di samping tadi niat yang kuat, wujud nyatanya, ikhtiar nanti apapun itu kita mau ikhtiarkan. Jadi dulu saya ingat waktu pertama sekali saya mulai mendaftarkan umroh haji itu, uang saya di tabungan itu adanya cuma 1 juta. 1 juta. Jadi banyak uang dia dapat dari saya ternyata 1 juta itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Hanya itu yang ada. Jadi uangnya 1 juta. Ya Allah, saya punya uang 1 juta. Saya tahu caranya. Pokoknya saya mau berangkat umroh sama ayah, sama mama, sama bapak, sama saya bertiga. Gimana caranya? Udahlah, saya nggak tahu. Udah saya daftarin. Saya ingat saya setorkan uang itu sekitar bulan September 2017 kalau nggak salah. September 2016. September 2016 itu saya nyetorkan uang 500.000 untuk bapak, 500.000 untuk mama. Itu jadi setelah itu kita setorkan semuanya, itu nggak ada lagi. Habis. Ya udah, gimana caranya saya nggak tahu ini, pokoknya sholat pasti diganti. Itu baru saya setorkan pagi sekitar jam 10 saya ingat ke Bank Muamalat di Panam. Itu sekitar jam 2 saya terima telepon bahwa Lutfi ini ya ada uang untuk Lutfi, itu diganti dengan uang jumlahnya yang sama. Jadi semenjak itu saya yakin ternyata yang tadinya saya belum berhasil, tapi ketika saya sudah berniat maka Allah akan menggantinya. Karena itu saya ini pokoknya saya bisa. Nah, kalau Lutfi ternyata lebih banyak dari saya pada saat itu ya, pada saat itu. Nah, jadi kalau cerita di kita nih, cerita di saya karena tadi kita memang baru berpindah kota ya, dari kota ke kota Pekanbaru. Nah, pada saat itu memang luar biasa, kita lagi dicoba Allah sebenarnya. Dari kan saya bikin rumah kue dulunya ya. Jadi modal pada saat saya keluar dari perusahaan, disitulah modal uang kolak dari perusahaan. Saya bikin modalnya untuk sewa ruko, untuk beli peralatan segala macamnya. Alhamdulillah nggak sampai 1 tahun karena kondisinya pada saat itu kami kita
semua, bukan saya saja ya, kita semua kena musibah asap di tahun 2015 ya. 2015 itu hampir 6 bulan itu kena asap, polusi asap yang luar biasa. Jadi khusus bagi kita yang UMKM atau yang berjualan, apalagi kayak kami sangat berdampak. Kita membuat makanan setiap harinya, mulai bangun jam 2 jam 3 subuh, tapi pada saat sore harinya juga belum, maksudnya tidak habis gitu. Luar biasa, itu yang hampir setiap hari kami rasakan. Bahkan ibarat kata seperti ini, bukan hanya modal gitu ya, bukan maksudnya untung aja nggak nampak apalagi modal gitu ya kan. Nah, jadi ya pada saat itu memang kita sedang dicoba Allah. Terus kita berpikiran kita mau pindah rumah dari ruko ke rumah, kita mencari sebuah rumah, dan kami baru mengambil rumah lagi, masya Allah gitu ya kan. Jadi memang sama-sama sekali tidak ada pada saat itu. Nah hari itu pada saat ikut seminar itu saya punya uang cuma 250.000, dan itu di tangan juga, di dalam bank juga nggak ada sama sekali, udah nggak bisa ditarik maksudnya ya, udah nggak bisa ditarik ya, hanya untuk ininya aja, jaga-jaganya aja, saldo terakhir ya. Jadi 250.000. Nah pada saat itu dengan kekuatan hati saya, dengan keikhlasan saya minta izin dengan suami saya bilang bagaimana Bi, dan hari itu saya bawa suami, kebetulan suami saya ada, saya bawa suami. Pada hari itu kan memang suami saya masih bekerja di Kota Pekanbaru ya, jadi saya minta izin sama suami, kita tinggal ini gitu ya kan. Tapi saya memang, saya bilang saya harus ini, saya bilang kayak gitu, saya harus keluarkan, saya mau jihad, saya pengen, saya bilang kayak gitu, yang mungkin mudah-mudahan Allah bukakan rezeki kita. Alhamdulillah dengan ridhonya suami, dengan izinnya suami, saya jihadkan 200.000 rupiah hari ini. Mungkin teman 50.000-nya saya bilang untuk makan. Iya, 50.000-nya untuk makan. Karena saya berpikir 1 minggu lagi baru gajian suami saya. Saya berpikir udah, yang penting saya hari ini melakukan, karena pada saat itu disampaikan, pada saat kita mendahulukan akhirat kita, maka dunia akan mengikut. Nah, itu yang saya camkan di dalam hati. Itu yang saya camkan di dalam hati saya. Saya bilang seperti itu. Bismillah kata abinya. Kita jihadkan 200.000. Subhanallah. Begitu saya keluar dari ruangan, begitu saya keluar dari hotel hari itu, saya mendapatkan langsung ini ya, kue kotak. Masya Allah, orderan kue kotak, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Dan alhamdulillah, yang tadinya saya berjanji dari 200.000, saya berjanji 2 minggu untuk melunasi, dan alhamdulillah tidak sampai 2 minggu saya sudah bisa lunaskan. Jadi ceritanya kurang lebih sama. Masya Allah, memang saya bilang ternyata memang Allah maha baik banget bagi kita pada saat kita sudah mendekat. Jadi saya teringat juga gini, kan ada yang bilang ya hadis ya, maka pada saat kita baru melangkah mendekati Allah, maka Allah berlari mengejar kita. Saya yakin itu, dan alhamdulillah itu yang saya buktikan. Dan insya Allah teman-teman yang di sini juga ya bisa mungkin seperti ada teman-teman yang punya rasa rindu ya. Silakan teman-teman yang punya rasa rindu boleh komen di bawah, ceritakan sedikit di sini, kita bisa sharing bersama ya, atau mau bertanya silakan. Boleh disapa dulu. Ya, yang sudah masuk di tempat saya ini banyak alhamdulillah. Ada Ibu Noraza tadi udah ya, Bapak Romi, Pak Iwan Isda ini di ini ya. Di Rohil ya, Ibu Sasnita yang baru pindah dari Tembilahan juga, Bapak Mengatur Sinaga, apa kabar Pak? Pak Suharyanta, sebentar kita dulu. Ibu Kasmawati, sehat kan? Iya, alhamdulillah. Iya, Kak Masita Edi, selamat bergabung. Ada Hendra Wahyudi, Neng Tanjung. Kalau Neng Tanjung jangan sedih, insyaallah kita bisa berangkat bersama kembali ya. Kemarin kita baru pulang di Desember 2019. Pak Ridwan Ahmad, Bapak Ibu Nadia Balkis nih, ada Bapak Muhammad Nasir, ada Zizi, Pak Daud juga jemaah kita yang kemarin berangkat di Desember 2019. Masya Allah. Ibu Mulia Rita, apa kabar? Ada Ibu Nela Laila di sini, alhamdulillah. Ini wasilah saya. Apa kabar Bunda? Selalu ya, selalu jaga kesehatan. Insya Allah Allah ridhoi kita di Ramadan ini. Ada Ibu Dolula juga, ada Mima apa kabar? Ada Abang Dani teman kuliah ini. Alhamdulillah. Banyak ya di sini, silahkan yang ingin bertanya kepada kita, silahkan sampaikan pertanyaannya juga boleh, atau mau curhat juga boleh kembali, karena hari ini memang saya
Hmm. Gimana? Itu Dibatasi ada. karena COVID juga di dalam, jadi nggak bisa bertemu Iya. langsung. Nah, tadinya kan sebenarnya kita sudah berpikir ulang nih, bagaimana kita bisa segera ke Baitullah. Ternyata pada saat ada ya selalu ya status keluar di dalam Facebook kita, teman-teman juga selalu menyebutkan itu. Pada saat kita akan ada waktu katanya ya, akan ada waktu di mana kita sudah mampu, tapi tidak bisa. tapi tidak bisa. Inilah keadaannya. Jadi dulu ada mungkin yang dia bisa, dia mampu, tapi dia tidak mau. Belum mau. Sekarang dia bisa, tapi itu tidak. Dia mampu, dia bisa, tapi ternyata itu sudah ditutup. Iya. Keluarnya saat ini COVID-19 ya, ya mungkin itu hanya kita nggak tahu, ini kan saudaranya Allah juga gitu ya kan. Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah, tetap berpikiran positif selalu. Bersyukurnya apa? Ya mungkin dengan adanya COVID-19, apalagi di saat Ramadan seperti ini ya, kita bisa full ya, ngaji kita bisa berkali-kali lipat, tapi luar biasa loh. Jadi banyak kita ambil, kita petik. Dengan keluarga juga selalu bisa berkumpul gitu. Nah, ya. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Pada saat dengan adanya COVID ini, kita sama-sama belajar bahwa jangan menunda sampai ke Baitullah. Iya, selagi punya kesempatan, selagi masih ada waktu, ayo mulai. Berapapun itu jumlahnya, berapapun ada, tabungkan saja. Itu kita tidak tahu akan ada jadi pandemi seperti ini yang membuat kita rindu untuk saat tidak bisa sampai ke sana. Iya. Masya Allah. Jadi di samping jangan ditunda, yang kedua itu apa? Kejarlah. Karena di sana itu memang luar biasa ya, bagi kita yang sudah pernah merasakan untuk ke Baitullah tadi. Kalau bagi Rasulullah itu mukjizat ya, mukjizat. Kalau bagi kita ini suatu apa ya namanya ya, miracle, suatu keajaiban ya bagi kita bisa sampai ke Baitullah tadi gitu. Nah, tadi kami seperti saya ibu rumah tangga, seorang mahasiswa, dengan qadarullah-nya Allah bisa sampaikan kami ke Baitullah. Kami yakin juga Bapak dan Ibu pemirsa semua juga bisa sampai ke Baitullah dengan suatu cara yang Allah janjikan. Nah, mulailah tadi. Dimulai dengan mencari pendaftarannya. Jadi cari tahu dahulu ya. Cari tahu dahulu biro travelnya ya, cari tahu dahulu bagaimana cara mendaftarnya gitu dan insya Allah kita bisa bantu nantinya gitu ya. Oke, kita tadi kan sudah sampai nih di tahap wujud keinginan kita untuk sampai kesembuhan kita, rindu menyelesaikan rindu kita terhadap Ramadan dengan mencari tahu nih travel umroh dan haji. Oke nih, jadi kalau berdasarkan Kementerian Agama nih ternyata ada tipsnya nih kalau kita ini travel umroh dan haji, ada 5 pasti. Pasti dari Kemenak ya. Yang pertama pastikan punya izin enggak gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu juga harus tahu 5 pasti ini sebelum Bapak dan Ibu memutuskan tadi, cari tahu yang mana izinnya travelnya itu ada izin ya gitu kan, dan izinnya itu selalu diperpanjang atau tidak gitu ya. Terus yang kedua cari tahu jadwalnya. Jadwal itu sudah pasti atau belum, jangan nanti pada saat kita sudah mendaftar, sudah pelunasan ditunda terus, terakhir nggak tahu kapan berangkatnya nih gitu ya kan. Pastikan yang pertama adalah kita ketika ingin memilih travel harus memastikan izinnya. Iya, benar. Yang kedua adalah jadwalnya. Jadwal keberangkatannya ya. Terus yang ketiga apa lagi? Pastikan terbangnya. Jadi terbangnya itu mau pakai pesawat apa, transitnya kemana? Iya, betul. Itu harus kita pikirkan sama-sama. 2018 ada diri kita sendiri. Iya, benar ya. Jadi pada saat tentu pada saat kita beribadah, kita mencari yang nyaman tadi, ya, mencari yang nyaman. Bagaimana nyamannya di kita? Ya, insya Allah nanti kita akan sediakan wadah-wadahnya. Bapak dan Ibu bisa bertanya kepada kami. Yang terakhir yang kelima adalah pastikan visanya. Ini dia yang harus dipastikan. Karena kondisinya apa? Banyak jamaah, mungkin kita juga lihat di televisi ya, yang kemarin marah gitu kan, visanya tidak 5 pastinya. Yang pertama ada 5 pasti dari Kemenak. Yang pertama pastikan izinnya, pastikan jadwalnya, pastikan terbangnya, pastikan hotelnya, pastikan
visanya. Jadi sebelum Bapak dan Ibu memutuskan untuk bisa berangkat untuk pakai travel berumroh, apa, silakan pastikan 5 pasti dari Kemenak. dari Kementerian Agama. Kalau pusing-pusing kemana mencarinya, silakan hubungi kami sebagai konsultan umroh haji kepercayaan dan Ibu semua. Iya, alhamdulillah. Nah, kita di sini hadir di sini sebagai konsultan umroh dan haji. Kita bisa berbagi di sini menjadi suatu wadah sebenarnya ya, menjadi suatu wadah, menjadi suatu rumah untuk siapa saja yang mungkin yang sudah rindu, yang sudah Punya dana sudah ada, tapi bingung ya. mau pakai travel yang mana? Iya, benar. Ini kayaknya kemahalan. Kalau Iya. ini kayaknya nggak pasti. Kalau ini kayak gini, jadi dia bingung tempat memilih yang mana. bertanya boleh ya. Jadi Jadi tahu aja. langsung tanya saja sama kami sebagai konsultan umrah dan haji kepercayaan Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah. Oke, lalu satu lagi, mungkin tadi yang sudah rindu, yang sudah punya uang, yang belum rindu pun kita ajak. Oh, pasti dong. Iya, Harus itu. harus. Yang belum rindu pun kita ajak. Karena apa? Karena kondisinya pada saat Baitullah itu dibangun, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim ya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad. Jadi jangan punya alasan merasa tidak terpanggil. Betul, jangan punya alasan merasa tidak terpanggil. Jangan salah loh. Kita ini panggilnya cuma hari tiga. Dari zaman Ibrahim dahulu Allah bilang apa? Ya Ibrahim, kata Allah ya kan, serulah kepada seluruh umat untuk bisa hadir ke Baitullah. Gitu. Jadi pakai apa? Pakai apa gitu ya kan? Dulu belum ada handphone, Iya, nggak ada medsos. Iya, alhamdulillah. Nah inilah media kita. Jadi kita sebagai perpanjang tangan Rasulullah, perpanjang tangan Nabi Ibrahim untuk menyampaikan, menyerukan, mensyiarkan Baitullah ini, mengajak sebanyak-banyak umat bisa hadir ke Baitullah, ya. Nah, terus yang tadi itu panggilan tadi, balik lagi para panggilan. Kan kita tadi sudah tahu nih, jangan menunda-nunda, gitu ya. Jangan menunda-nunda. Kenapa tidak menunda? Kenapa kita jangan menunda-nunda? Yang pertama panggilannya apa itu? Namanya panggilan azan. Panggilan azan yang 5 waktu kita selalu dengar ya. Insya Allah. Tapi sekarang kita sedih ya karena Sedih ya. COVID ini hanya ada azan yang terdengar tapi tidak ada jemaah. Iya benar. Kalau Jadi begitu sama-sama ada, kita berdoa Insya Allah wabah ini, pandemi ini segera berlalu. Segera berlalu. Dan insya Allah kita bisa memakmurkan rumah-rumahnya Allah kembali. Sedih juga ya. Sedih. Sebenarnya sangat-sangat sedih. Begitu lewat dari masjid, lihat kosong subhanallah, lihat ditutup juga. Ada pengumumannya ya. Iya, ada Ada pengumuman. Dia Ramadan kali ini Ramadan yang sangat berbeda. Ramadan yang Umur berbeda. saya Ramadan spesial bagi 26 tahun saya baru merasakan kali ini. Bapak saya bilang, si Papa bilang kemarin pas waktu kita jalan ke Bangkina, dia bilang gini, dengan bahasa logat dia bilang, Aden katanya, Aden sudah 70 tahun Raden katanya. Bariko meraso dapat ke masjid katanya seperti itu ya kan. Bariko meraso. Nah, Jadi ini adalah sebagai pembelajaran bagi kita ya. Pertama adalah tadi panggilan azan. Panggilan azan. Yang kedua, panggilan ke Baitullah ini dia. Nah, inilah tugas kita sebagai pensiar Baitullah, mengingatkan, mengajak teman-teman kita, mengajak saudara-saudara kita, mengajak siapapun umat muslim ya yang sudah rindu hatinya, yang belum rindu pun kita panggil agar bisa rindu, bisa segera hadir ke Tuhan. Inilah tugas kita bersama dan insya Allah siapapun bisa menjadi pensiar Baitullah. Jadi panggilan azan insya Allah kita penuhi. Sudah penuhi, panggilan ke Baitullah sudah kita penuhi. Jangan sampai. Apa? Panggilan berikutnya. Panggilan berikutnya yaitu mendahului kita. Panggilan ke rahmatullah sebelum kita sampai ke Baitullah. Jadi ini adalah sebagai pembelajaran bagi kita semuanya. Khusus juga untuk diri kita sendiri ya, Umi ya. Iya, ini pengingat bagi diri kita sendiri, bagi saya juga, bagi Ustadz Lutfi juga gitu karena pada saat kita mendengarkan suara azan yang dahulu kita bisa langsung berbondong-bondong, sekarang nggak bisa. Sudah merinding rasanya. Sudah rindunya luar biasa. Masih di rumahnya Allah di kota kita masing-masing ya, di tempat kita masing-masing. Pun kita mau memenuhi panggilan kita ke Baitullah tidak bisa sekarang. Tidak bisa karena kondisinya sekarang masih ditutup. Semoga Allah memanjangkan umur kita. Jadi kita masih bisa menuju Baitullah, masih bisa kita sholat ke masjid lagi. Amin ya Allah. Dan berdoalah semoga pandemi ini cepat selesai. Iya. Menyinggung mengenai Arab Saudi, semalam kan kita juga udah ada ya mendengar berita dari Haramain. Insya Allah tidak lama lagi, mudah-mudahan kita sama-sama
insya Allah dua tanah suci ini akan kembali dibuka segera dan kita bisa menjadi orang-orang yang pertama bisa hadir di Baitullah kembali. Tapi kita harus meyakini bahwa apapun yang menjadi kebijakan dari ulil amri, dari pemerintah, dari dari ulil amri kita itu adalah semuanya demi kebaikan untuk diri kita semua. Iya. Benar. Jadi tetap jaga, tetap stay di rumah saja. Nanti insya Allah kita juga akan hadir kembali ya. Kita hadir. Ini kita waktu berapa? Ini sudah berapa menit ya? Sudah. Ada yang bertanya ke Umi? Oh iya. Bapak Ibu silakan. Ada yang mau bertanya kepada kita? Kalau seandainya nih, tadi kan udah dibahas bahwa ada 5 pasti yang harus kita pastikan ketika kita ingin memilih travel dan umroh haji. Nah, kalau Bapak Ibu masih bingung menentukan travel umroh dan haji sesuai keinginan Bapak Ibu yang pastinya punya 5 pasti, maka Bapak Ibu boleh hubungi kami dari Haramain Solution. Solusi Bapak Ibu untuk sampai ke Haramain. Iya, jadi Haraman Solution ini tempat kita, wadah kita nih. Ya, Bang, wadah kita mengkonsultasikan bagaimana bisa Bapak-Bapak dan Ibu bisa berangkat umroh dengan nyaman, dengan aman, dan insya Allah pasti berangkatnya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa konsultasikan kepada kita sebagai konsultan umroh dan haji di Haramain Solution. Ya. Mungkin nanti kita akan sharekan nomor kita. Atau mau share di sini nomornya? Boleh nanti kita share alamatnya juga. Share alamatnya juga ya. Boleh atau langsung di inbox aja di Haramain Solution atau inbox saja kami. Ke ada kami, ada Amerika dan iya. ada cerita saya di belakang layar ini. Iya. Boleh sapa dulu ceritanya di Halo sini. Bu Cerita, assalamualaikum. Silakan kita panggil ada narasumber kita ya. Ada narasumber berikutnya. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Insya Allah ya kita bisa kumpul di sini semuanya. Mudah-mudahan setelah kita betul-betul berada di pelataran Masjid Nabawi yang Masjid ada Nabawi sudah digerakkan di latar kita. Iya, insya Allah. Ya, benar sih itu aja. Rindu, makanya ini luar biasa ya. Kalau kita nggak rindu itu malah kita harus tanya ya diri kita. Ya. Kok kita bisa nggak rindu ya dengan suatu tempat yang memang menjadi rumah pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini ya. Tadi apa rindu? Rumah indah, nyaman, damai untuk kita semua. Itulah Haramain, itulah Baitullah. Kalau semuanya kita ya nyampe ke sana saling menginformasikan, menginspirasi ya, saling Iya, insya Allah. membantu kita ini ya bisa sampai ke Baitullah. Iya, baik. Bagus banget ya. Iya. Terima kasih aku udah diundang. Sebenarnya kita yang diundang Iya. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh silahkan beri komentar di bawah ini, nanti kita bantu jawab. Atau yang ingin berkonsultasi silahkan hubungi, nanti kita share di sini nomornya ya. Ya, atau juga mau hubungi saya Febrianti atau Ustaz Lutfi ya di sini nanti, atau Ibu Julita juga silahkan hubungi kita di Haramain Solution. Wadahnya untuk kita bisa berangkat solusi untuk bisa sampai ke Baitullah. Iya. Dan insya Allah siapapun bisa hadir di Baitullah. Baik, kita sampai jam berapa? Udah mau jam 11. Oke, sudah mau jam 11 silakan. Oh, Bisa tutup dengan doa kali ya. iya. Doa ya. Iya. Talbiyah dulu ya. Itu tadi nangis ya talbiyah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri acara kita ini, kita sama-sama bertalbiyah kembali. Kita sama-sama merendahkan hati kita, mengangkat doa-doa kita ke bawah, mengangkat tangan kita, dan insya Allah di Ramadan yang mulia ini, Ramadan yang spesial ini, Allah kabulkan segala doa-doa kita insya Allah. Baik, silakan Ustaz. Talbiyahnya. Jadi doa ini adalah suatu kerinduan kita yang keluar. Ibarat kata pada saat saya mendengar doa ini, doa yang meletup-letup di dalam hati saya, yang begitu menggebu agar saya bisa hadir segera di Baitullah. Dan doa ini mari sama-sama kita aminkan. Semoga doa ini Allah ijabah di Ramadan yang mulia ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa segera hadir di Haramain. Amin. Amin. Jadi kita mulai dengan bertalbiyah dulu, kemudian baru kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tadi sama kita beristighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulih ajmain. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqulu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi sejak kami kecil ya Allah ya Rahman ya Rahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Sesungguhnya segala nikmat, puji dan kekuasaan hanya milik-Mu ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, sehatkanlah kedua orang tua kami ya Allah, panjangkanlah umurnya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami menyesal ya Allah, begitu banyak nikmat rezeki yang telah Engkau berikan, namun kami masih belum sempat mewujudkan niat terindah, mimpi terindah kedua orang tua kami untuk bersujud di hadapan Baitullah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebagaimana jutaan umat muslim yang telah Engkau panggil bersujud di hadapan Baitullah-Mu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, panggil kami ya Allah, panggil kami ya Allah, panggil kami ya Allah. Sesungguhnya kami rindu untuk dapat bersujud di Raudhah-Mu ya Allah, bersimpuh bersujud di hadapan Baitullah-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah Allah kabulkan doa-doa kita Insyaallah semuanya ya, Bapak dan Ibu dan kita yang berada di sini bisa segera hadir di Baitullah. Dan insyaallah pada saat nanti Baitullah
yang bisa hadir di Baitullah nantinya. Mau ke Baitullah ingat Haramain solusi untuk bisa sampai ke Baitullah, ke Haramain. Baik Bapak Ibu, hari ini kami cukupkan sampai di sini. Kita sudah sampai di sini ya, insya Allah Curhat rindunya. Curhat rindunya. Gimana nih kira-kira lihat komen dari sini lumayan banyak ya. Terus yang nonton tadi juga sampai alhamdulillah sampai 30-an. Kita pengen lagi nggak? Insya Allah